Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sundari, kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi SKPD. Akuntansi SKPD, SKPD itu singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebelum masuk akuntansi SKPD, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi. Apa sih pengertian akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan data keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan dan dapat digunakan oleh seorang ahli pada bidangnya, yaitu akuntansi SKPD. Akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja aset, dan selain kas. Proses dilakukan oleh PPK berdasarkan dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Dapat juga berupa transaksi. Sistem akuntansi SKPD atau sistemnya yaitu akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas, serta penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan di mana dalam SKPD harus berdasarkan pada asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Bruto itu penghasilan kotor, neto penghasilan bersih. Yang kedua, akuntansi pendapatan untuk mencatat pendapatan asli daerah atau PAD yang berada dalam wewenang SKPD, Sistem Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Standar SKPD Pendapatan. Yang pertama, pendapatan di mana melalui pembayaran di bank, yaitu debitnya RKPPKD dan kreditnya pendapatan. Rincian objek maksudnya pendapatan asli daerah atau apa gitu. Terus yang kedua, ada penerimaan kas melalui bendaharawan penerimaan, di mana debitnya kas di bendahara penerimaan dan kreditnya pendapatan yang ditangguhkan. Lalu setelah penerimaan kas, kita menyetorkan kas ke kas daerah atau kasda oleh bendahara penerimaan. Jika bendahara penerimaan melakukan penyetoran, maka dapat transaksinya dicatat, yaitu RKPPKD di debit dan di kreditnya kas di bendahara penerimaan. Lalu pendapatan yang ditangguhkan kepada pendapatan. Akuntansi belanja. Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi akuntansi belanja UP, uang persediaan, GU, ganti uang, TU, tambahan uang, dan LS, langsung. Contoh jurnal SKPD pada akuntansi belanja, yaitu pertama pengisian kas uang persediaan, GU atau TU, di mana dicatatnya dengan kas di bendahara pengeluaran di debit dan RKPPKD di kredit. Ada juga SPJ atas penggunaan dana UP, GU atau TU dengan mencatat uang muka operasional di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Lalu ada juga penerbitan SP2D. Misalkan SP2D UP, kita akan mencatat sebagai belanja dan kreditnya uang muka operasional. Lalu pengembalian sisa dana UP, GU atau TU dicatat, yaitu RKPPKD di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Lalu kita masuk ke akuntansi aset. Akuntansi aset itu meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan aset tetap yang dikuasai dan digunakan SKPD. Transaksi tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu penambahan nilai aset tetap dan pengurangan nilai aset tetap. Lalu ada akuntansi selain kas yang keempat. Nah, ini meliputi
proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan berkaitan dengan transaksi selain kas, di mana prosedur akuntansi selain kas pada sistem kerja perangkat daerah meliputi yang pertama kesalahan pencatatan, yang kedua pengakuan aset, utang, dan ekuitas, yang ketiga jurnal depresiasi, yang keempat jurnal terkait transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. Maksudnya prepayment yaitu kayak accrual tuh kayak misalkan terjadi selain kas gitu, misalkan pendapatan terus dibayarnya tuh nggak langsung, nggak tunai. Nah itu tuh bersifat akrual gitu. Jadi setiap terjadi kejadian langsung dicatat dan ditulis. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan keuangan. Dalam kertas kerja, PPK SKPD melakukan yang pertama menyiapkan kertas kerja atau yang biasa disebut dengan worksheet, lalu mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA atau laporan realisasi anggaran. Terus yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian. Yang keempat, melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Maksudnya di sini yaitu kita melakukan penyesuaian atau membuat neraca penyesuaian. Ya, itu. Terus identifikasi akun-akun, ya masukin semua akun-akun yang ada di yang telah terjadi transaksi itu. Lalu pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup itu kayak menutup akun nominal kan, akun pendapatan dan lain-lain, 4 ke bawah. Lalu mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam kelompok neraca, komponen neraca, yaitu aset, liability, dan ekuitas, utang dan ekuitas. Yang terakhir, dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, laporan realisasi anggaran, dan neraca. Oke. Itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.